dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah di pertemuan 4. Kali ini kita akan membahas tentang contoh kasus simulasi ya, yaitu pada kasus antrian ya. Nanti kita pakai Excel ya. Ini sudah ada video juga kuliah sebelumnya, kamu bisa membaca ini ya. Nah, kita langsung pada contoh kasusnya gitu ya. Misalnya seperti ini. Jadi misalnya ada sebuah antrian itu mempunyai tercatat ya, waktu antar kedatangannya tercatat seperti ini misalnya ya. Nah, ini dibuat bilangan acak bisa ya, atau kita entry dulu juga bisa ya. Jadi pada contoh ini tuh misalnya nih pada sheet saya nih ya, pada Excel saya nih ya, ini ada 9, 10 ya. Ada 10 pelanggan ya. Ada 10 pelanggan yang datang ke sebuah antrian dan masing-masing datangnya pada waktu yang berbeda-beda gitu ya asumsinya ya. Misalnya nih ya, pada ini pelanggan pertama nih datang, jadi datang pada waktu banknya sedang dibuka misalnya ya. Kamu mengasumsikan antrian di bank juga boleh lah. Dia datang misalnya pada 50 menit setelah banknya buka misalnya gitu ya. Sedangkan antrian yang kedua nih datang pada waktu berapa? Misalnya 60 menit antar kedatangan ini ya. Jadi setelah yang pertama datang ya. Yang pertama datang di 50 nih datang 10 menit setelahnya misalnya. Jadi kalau yang ini 50 kan dihitung dari 0 ya. 0 itu waktu itu banknya buka misalnya itu ya. Sedangkan ini 30 menit kemudian misalnya ya. Jadi aslinya satuannya menit. Ya, tentu nanti di lapangan ya bisa satuannya menyesuaikan ya. Misalnya bisa menit, bisa detik ya dan terusnya ya. Terus yang ini misalnya agak lama, misalnya 40 misalnya ya. Ini kembali dikit 35 misalnya, ini 20. Nah, jadi ini rapat ya, kedatangannya agak sering gitu misalnya gitu. Nah, terus yang ini agak jauh misalnya ya. Ini 55 misalnya. Terus yang ini agak jauh 90 misalnya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau ini orang yang pertama datang ini karena pertama datang ya tokonya baru buka ya. Ini kan berarti dia kan nggak nunggu ya, karena nggak nunggu maka dia waktu antar kedatangannya 0 dia ya. Berarti datang langsung dilayani gitu ya, langsung dilayani oleh tellernya. Anggap nih tellernya ada 1 ya. Nah, kalau di bank karena di bank yang benar tellernya ada beberapa ya. Kalau tellernya ada 2, nah lain lagi nanti hitungannya gitu ya. Ini yang simulasi antrian yang paling mudah dulu. Jadi diasumsikan tellernya ada 1 ya, pelayannya 1 ya. Nah, sedangkan pelanggan yang datang ini 10 ini ya. Nah, oke. Terus pada saat pelanggan kedua ini datang, dia kan datangnya 10 menit setelah pelanggan pertama ya. Berarti dia kedatangannya itu pada menit yang ke-60 gitu kan ya. Jadi 50 ditambah 10 ya. Nah, ya 60 ya. Nah, gitu ya. Itu. Nah, sedangkan ini datang pada menit yang ke-30 ya. Nah, berarti nah, ini dari mana ini datangnya? Dari C3 ditambah D3. C3 ditambah dengan C3 itu ini ditambah dengan. Nah, jadi ini ditambah ini gitu ya, selalu ya. Kalau ini yang 60 kan asalnya dari sini ditambah sini gitu ya. Kira. Kelihatan nih layar saya, slide saya. Tolong dikomentar ya. Oke, jadi yang 40 ini asalnya dari 10 ditambah 30 gitu ya, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa tahu waktu antar kedatangan dari semua customer ini, dari 10 pelanggan ini ya. Misalnya ini mengamati dalam 1 hari misalnya gitu ya. Terus kemudian pertanyaannya berapa lama seorang pelanggan itu dilayani gitu ya. Nah, ini kan mempengaruhi antrian juga. Jadi kan kalau kita ke bank ya, itu ada orang yang setornya tuh duitnya hanya
100, 200.000. Nah, cepat dia ngelayaninya itu kan tellernya. Nah, tapi kalau tahu-tahu di depan kita tuh setornya ratusan juta, misalnya itu miliaran gitu. Nah, pasti lama dia ngelayaninya kan. Nah, kita nggak nunggu ke depan kita kan. Nah, jadi otomatis setiap pelanggan ini waktu pelayanannya beda-beda, bergantung eh, volume pekerjaannya gitu kan. Kalau kita hubungan dengan pekerjaan ya, kalau dia melayani banyak, transaksi yang besar pasti lama dia karena butuh validasi banyak bertingkat-tingkat di bank itu kan. Nah, jadi ini bisa diisi data random, tapi juga bisa diisi dengan kita ketik langsung misalnya ya, kita ketik langsung. Nah, waktu apa pelayanannya pelanggan pertama nih setornya banyak, misalnya ini ternyata 100 butuh 100 menit misalnya itu ya. Pelanggan kedua nih, oh ini setornya dikit, dia hanya butuh 30 menit selesai misalnya ya. Sedangkan pelanggan ketiga ini banyak juga nih 150 menit baru selesai dia. Nah, dia akan mempengaruhi itu. Mempengaruhi pelanggan berikutnya kan. Selesai dilayani pelanggan berikutnya itu pasti akan terpengaruh ya. Begitu seterusnya. Nah, yang ini pakai random nih. Ini saya pakai bilangan random ya. Lihat, pakai bilangan random nih. Range between ya. 4 sampai 150. Nah, muncul angka nih. Ini berarti pelanggan yang keempat ini dilayani 100 menit. Pelanggan yang kelima 75 menit gitu ya. Yang keenam 134 menit. Nah, ya. Naik turun gitu ya ini ya. Gitu ya. Itu cara menentukan waktu dilayani ya. Jadi otomatis yang baris 3 dan baris 4 ini isinya bilangan random ya. Bilangan random kan kita nggak tahu kalau di antrian itu ya. Apakah pelanggan pertama ini datang di menit berapa kan nggak bisa ditentukan gitu ya. Dia acak, bilangan acak gitu ya. Nah, kalau kita mau survei meneliti ya kita catat manual ya, catat ini pelanggan pertama datang ke menit berapa kita catat gitu ya. Kalau kita mau risetnya nih, riset di sebuah sistem antrian ya. Nah, itu. Jadi baris ketiga dan kelima ini yaitu baris catatan waktu antar kedatangan antar customer ya, itu dan baris kelima adalah data lama pelayanan ya, lama pelayanan atau lama customer dilayani oleh teller misalnya kalau di bank ya atau pegawainya gitu ya, itu beda-beda gitu ya. Nah, karena itu kamu bisa isi dengan data kamu real ya, kamu catat di tempat lapangan nian gitu ya, atau isi aja dengan data bilangan random seperti ini. Nah, ini bilangan random ya. Nah, sekarang yang mau kita hitung adalah apakah sistem antriannya efisien ya, waktu tunggunya itu total waktu tunggunya itu terlalu tinggi atau tidak gitu ya. Jadi pada contoh ini sekarang kita dengan adanya data dari baris 3 sampai 4 ini ya, ada data antar kedatangan, ada data kedatangannya gitu ya. Waktu kedatangannya ada data tentang lama pelayanan, maka kita bisa menghitung berapa pelanggan itu setiap pelanggan ini selesai dilayani gitu ya. Nah, jadi pada contoh ini. Contoh yang pertama ini pelanggan pertama datang di menit ke-50. Terus dia waktu layanannya dilayani oleh tellernya sebanyak 100 menit. Transaksinya lumayan itu misalnya ini ratusan juta gitu ya. Maka dia si pelanggan pertama ini selesai dilayani pada menit ke 150 gitu kan. Ya 50 ditambah 100 gitu. Begitu seterusnya. Nah, kalau yang ini 180 dari mana? Nah, ya, lihat kita lihat rumusnya. Ini ada rumus ini. Ini adalah B3 ditambah B5. B3 B3 ditambah dengan B5. Jadi ini tambah ini ya. Kalau yang pertama ya. Kalau yang kedua gimana? Kalau yang dia B6 ya B6 ditambah C5. B6 tuh nih, B6 jadi kan yang kedua nih karena dia datang 10 menit setelahnya maka dia nunggu kan, dia nunggu nih yang kedua. Orangnya nunggu yang pertama ini selesai itu karena tellernya hanya ada satu ya. Jadi B6 menit 100 yang ke-50 ke menit yang ke-150 ditambah dengan C5. C5 itu adalah lama dia dilayani gitu kan. Dia dilayani sebanyak 30 menit sedangkan dia harus nunggu setelah menit ke 150 supaya dia dilayani gitu kan. Karena dia nunggu yang satu ini selesai dulu, yang satu ini lama gitu ya. Transaksinya lama. Nah, gitu kan. Nah, jadi rumusnya adalah ini. Kalau yang baris pertama 150 ini dari ini ditambah ini langsung ya. Sedangkan customer yang kedua itu rumusnya adalah B6 itu ini ya, ditambah dengan C5 yaitu ini. Nah, gitu ya. Nah, ini seterusnya tinggal di copy nih. Nah, lihat yang ini ya. Yang kolom D ini kolom D6 ya, waktu selesai dilayani untuk customer yang ketiga itu adalah
180 ditambah 150 ini tambah ini gitu ya. Begitu seterusnya. Nah, kita sudah bisa mendapatkan pola kapan customer itu selesai dilayani. Nah, jadi ini adalah baris yang ke-6 ini adalah waktu kapan customer itu pelanggan itu selesai dilayani gitu ya. Nah, waktu selesainya dilayani bergantung dari kapan selesai customer sebelumnya gitu ya, ditambah dengan lamanya dia dilayani gitu kan. Oke. Terus yang ke-7 misalnya nah dari sini kita bisa menghitung berapa lama seorang pelanggan ini nunggu, berapa lama dia nunggunya gitu ya. Ya kan dia datang di 10 menit setelah pelanggan pertama ini datang. Ternyata pelanggan pertama itu lama transaksinya ya, maka dia nunggunya gimana? Nunggunya dia adalah nah ini lihat nih rumusnya nih ya, jika B6 dikurang C4, B6 itu mana? Ini ya, dikurang dengan C4 itu itu kurang dari 0 kalau negatif ya. Kalau negatif maka waktu tunggunya adalah B6 dikurang C4. B6 dikurang C4. Oh, jadi ini dikurang ini ya. Ya kan? Nah, kalau yang ini pasti 0 ini. Karena dia nggak nunggu kan. Yang pelanggan pertama kan datang waktu tokonya masih kosong ya. Banknya kosong ya, berarti nggak nunggu dia. Yang ini nunggu 90 menit gitu ya. Sedangkan yang ini berarti cek C6 dikurang D4. C6 dikurang D4. Nah, jika hasilnya negatif, jadi negatif itu artinya apa? Artinya dia datangnya tuh, selang datangnya tuh lama gitu ya. Nah, jadi datangnya tuh setelah pelanggan sebelumnya tuh dilayani lama gitu ya, berarti nganggur ya, tellernya sempat nganggur sebentar misalnya gitu ya. Maka dia akan menghasilkan negatif ya Mas kan. Nah, berarti dia nggak nunggu gitu ya. Kalau dia nggak nunggu berarti 0 kan. Nah, ini bisa nih dicek nih. Caranya gini, misalnya yang pelanggan pertama, kedua nih aku cek coba ya. Seperti 0. Dia hanya dilayani ini butuh waktu layanan 5 menit saja misalnya. Nah, 0 nggak dia. Nah, ini juga 5 menit saja misalnya. Ada nggak yang 0 ya? Ini 2 menit aja. Nah, nanti ada yang 0 deh kalau terlalu dia antar kedatangannya juga harus di ini ya. Antar kedatangannya juga harus dihitung deh. Jadi ini bisa 0 di sini deh. Dia 0 kalau dia nggak nunggu gitu ya. Jadi datang langsung dilayani gitu ya. Gitu, ini rumusnya. Nanti ini file Excel ini saya sharekan juga boleh nanti. Saya sharekan nanti. Terus, nah ini dihitung terus sampai seluruh customer diketahui atau dihitung, berhasil dihitung waktu tunggu dilayaninya ya. Jadi kalau kita lihat di sini tentu yang paling lama nunggu itu yang paling ujung ya. Nah, ini di sini ya. Ini paling lama nih. Ini kebetulan waktu layanannya tuh tinggi kali nih. Coba kalau kita kecilkan dulu. Nah, ini misalnya 2 aja. Ini 2. Ini 1 misalnya. Coba lah waktu layanannya kita turunkan ya. Ini 5 misalnya. Nah, dia turun nggak? Nah, kan? Ini cepat. Layanan datang cepat itu ya. Nah, ini pun dia masih nunggu nih ya. Masih nunggu. Nah, karena dia waktu kedatangannya itu ini jaraknya ada yang jauh, ada yang dekat ini ya. Coba yang pertama ini kita kecilkan misalnya. Ini 6 saja misalnya. Nah, ini kecil kan? Nah, ada yang 0 ini kan? Ini ada yang 0 ya. Ini karena waktu pelayanannya nih tidak. Ini hanya transaksinya kecil-kecil ya. Orang hanya setor uangnya kecil-kecil. Ini ada yang nggak nunggu nih. Ini nggak nunggu ya kan? Ini nggak nunggu. Yang ini juga nggak nunggu nih. Nah, gitu contohnya ya. Tidak. Ya kan? Tapi kalau dia ini misalnya ini coba randomnya saya kurangi. Waktu layanannya hanya sekitar 4 sampai 15 misalnya. Nah, saya copy ke sini, nanti seperti apa hasilnya. Nah, ya ini ada 0 di tengah juga kan? Ini ada 0 di tengah ya. Jadi ini nggak nunggu nih berarti, ini nggak nunggu ya. Ini nggak nunggu ya. Nah, kenapa? Karena selesai dilayaninya dengan dikurangi dengan D4 tadi itu 0 ya. Atau kurang dari negatif ya, kurang dari 0 maka dia waktu tunggunya 0. Jadi nggak nunggu. Kalau ini nunggu nih, nunggu 7 menit, ini nunggu 36 menit, ini nunggu
66 menit sampai sejam ya. 30 menit nunggu. Ini nggak nunggu gitu ya. Oke. Sekarang manajernya perlu tahu ya. Pertanyaan dari manajer itu gini, berapa lama customer saya ini menunggu? Ya, berapa total customer saya yang hanya 10 ini ya, menunggu antrian. Nah, lihat ini kan 22 berarti ya. Nah, ini 0 tambah 0 tambah 22 tambah 0 tambah 7 dan terusnya ya. Sampai sini maka di total pakai sum nih, pakai sum langsung ketemu ya. Ternyata waktu tunggunya ada 166 menit. Nah, ini kalau manajer mikir dia nih, 166 ini kelamaan enggak ini? Kira. Coba kalau 166 menit itu berarti kan 2 jam lebih nih, hampir 3 jam ya. Hampir 3 jam ini. Total customer saya nunggu. Waktunya terbuang berarti hanya nunggu di bank gitu ya. Kira. Nah, ini bank harusnya manajemennya mengeluarkan standar. Kalau dia terlalu tinggi waktu tunggunya berarti dia harus mengambil keputusan. Apa coba keputusannya? Kalau bidang manajemen ya, hubungan dengan manajemen ya. Mungkin bank itu perlu nambah teller. Jadi nggak cukup tellernya satu berarti. Ini sudah sangat sibuk ini gitu kan. Kalau dia waktu tunggunya banyak ya. Tapi kalau kita ngelihat ternyata ini banyak customer yang nggak nunggu ya. Kan ada berapa yang customer? 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 5 ya. 5 customer nanti datang langsung dilayani. Nggak nunggu berarti kan? Berarti nggak sibuk ini. Tellernya nggak sibuk nih. Nah, karena tellernya nggak sibuk, maka boleh aja manajemen menyatakan, oh tidak apa-apa nih jalan ini. Berarti ini masih tellernya tuh masih bisa bekerja dengan santai gitu ya. Nah, tidak terlalu sibuk dia. Nah, gitu caranya. Nih, kelihatan kan? Ya. Nah, setelah total waktu tunggunya diketahui, terus berapa total ramalan ini nunggu dilayani ya. Yang ini tuh garis tujuh nunggu dilayani ya. Rata-rata pelanggan nunggu dilayani sebanyak ini. Sekarang berapa lama pelanggan itu menunggu? Nah, bukan. Kalau yang baris 8 itu masih menunggu pelanggan itu berarti tellernya ya. Berapa lama teller ini menunggu pelanggan datang? Nah, ini nunggu nih, nunggu 50. Nganggur artinya nih. Ini tellernya tuh waktu buka toko nyantai dia belum ada pelanggan. Bahkan nunggu 50 menit ini. Nah, lama kan? Nyantai main game ya. Main game dulu belum ada pelanggan. Itu kan kalau kamu ya. Ini nunggu 6 menit ya. Baru dia pegawai ini. Nah, ini langsung gawe, langsung ado. Ini nggak nganggur ini. Kalau 0 berarti nggak nganggur ini. Pegawai terus ya. Pegawai terus sampai ujung. Totalnya 98 menit, customer saya nganggur. Nah, nanti kalau ini dibaca oleh manajer ya, kamu manajernya ya, maka kamu akan berpikir nih, jadi gimana nih teller saya nih sudah bekerja optimal atau belum? Nah, kan gitu pertanyaannya ya. Caranya dibuat aja rata-ratanya. Ternyata rata-rata, mana tadi datanya? Nah, ini rata-ratanya 9,8 menit teller saya ini nganggur. Sedangkan pelanggannya ada 16,6 menit ini nunggu gitu kan. Nah, ini silakan nanti tinggal manajemennya bikin standar ya. Apakah ini perlu nambah teller karena tellernya ini kadang nganggur ya, tapi banyak sibuknya. Kalau lihat ini ya, masih banyak sibuknya, berarti masih jalan ini, masih bisa kerja ya. Nah, nanti misalnya kalau mau nambah standar, coba simulasikan ya. Ini saya ganti misalnya waktu pelayanannya tuh lama rata-rata sekarang karena banyak duit ya, rata-rata banyak duit, waktu layanannya sampai 100 misalnya ini saya copy sini, pasti dia akan berubah. Tidak ada lagi teller tuh punya waktu nganggur ini. Nah, 0 kalau kan. Nah, enggak nunggu pelanggan lagi nih, begawe terus ini enggak pernah istirahat ini. Nah, namun seperti ini kalau manajernya perlu ngambil keputusan, wah ini kasihan. Tellernya nanti KO dia. Perlu nambah karyawan, nah SDM-nya bisa mengusulkan perlu nambah karyawan, nambah teller. Nah, gitu contohnya. Contohnya gunanya kita menganalisa teori antrian ya. Nah, ini pada contohnya adalah teori antrian bank. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nanti Excel-nya saya sharekan boleh? Atau kamu kalau mau men-screenshot ini yang ada rumus-rumus ini ya, boleh ya. Jadi yang kalau mau pakai bilangan random seperti ini perintahnya ya. Ini tinggal kamu ubah-ubah aja, kamu merandom bilangan berapa sampai berapa ya. Oh sorry, ini nggak bisa saya tutup karena ini rumus ya. Ini nyambung nih. Atau kamu screenshot aja lah. Oke nih, saya coba buka yang di ujung aja ya. Yang di ujung ini saya buka.
Saya buka rumusnya, terus kamu screenshot ya. Nah, kalau kamu mau niru nanti maksudnya. Nah, ini rumus untuk menghitung apa selesai dilayaninya, nih rumusnya ya, C6 kali K ditambah K5 gitu ya. Nah, ini rumus galau ya, ini rumus Excel galau. Bisa kamu screenshot ini, ya rumusnya screenshot ya. Nah, seperti ini juga rumus ya. Itu yang error itu bukan error itu, ini karena saya matikan rumusnya nih, saya matikan rumusnya jadi rumus berikutnya jadi error ya. Nah, ini maksud saya ngasih kesempatan kamu men-screenshot. Nah, silakan di-screenshot untuk keperluan mengerjakan tugas ya, karena berikutnya nanti ada tugas ya. Ada tugas kamu menghitung berapa rata-rata waktu tunggu dari pelanggan dan berapa rata-rata customer-nya begitu. Nah, rumusnya nih, kalau mau ngitung rata-ratanya, ini rumusnya, average ya. Pakai average sini. Nah, mudah ya. Nah, gitu rumusnya. Oke, saya kecilkan dikit ya biar kelihatan. Oke, ini juga nih average aja nih. Average satu baris ini ya. Ini saya munculkan ya. Kamu silakan di screenshot ya, kamu yang cerdas ya. Mau nak bikin tugasnya ya. Kamu jarang ngupload tugas, nggak pernah ngupload tugas, ya boleh. Nah, nggak usah minta nilai bagus tapi ya. Kamu sekedar nak minta lulus ini. Tapi kalau nak minta A, kamu harus berejo ya. Nah, itu bukan nilai yang mudah itu ya. Kamu harus berejo, rajin ngupload tugas, kuliahnya mengikut terus. Nah, begitu. Jangan tahu-tahu kamu dapat nilai C ribut, ya Pak, aku dapat nilai C. Nah, kuliah tidak. Aku cek di e-learning, nggak pernah ngeklik e-learning. Ya wajar lah dapat C. Dapat C, itulah ditolong kamu ya. Kamu rajin ngupload tugas, tugasnya bagus-bagus, ngetiknya, nggak ngopi paste punya wong, jawabannya benar. Terus waktu ujian yang penting ya, waktu ujian tuh penting banget ya. Bisa jawab soal, nah itu kan penting banget. Nah ini silakan di copy ya. Ini rumus ini diterapkan ke satu baris ya. Yang rumus kolom K ini diterapkan sebaris ini. Jadi baris 5 dan 3 ini boleh pakai bilangan random ya. Ini contohnya kalau mau pakai bilangan random ya. Nah ini pakai random juga ya. Boleh kamu random sembarang bilangan nanti untuk mensimulasikan berapa ketemunya total waktu tunggu ya, waktu tunggu bagi pelanggan baris L7 ini maupun waktu tunggu dari total waktu tunggu dari customer pegawainya ya. Pegawainya itu banyak nganggur atau banyak pegawai gitu kan ya. Maka kita juga bisa menghitung lama proses ya. Berapa rata-rata pelanggan ini dilayani ya. Nah, ada yang cepat, ada yang lama, nah gitu kan ya. Nah, ini kalau di manajemen kan sangat penting banget ini data ini. Ini bisa untuk skripsi kamu loh. Kamu bisa membuat, kamu bikin aja programnya, ya, terus diterapkan. Kamu nyari objek ya, nah, nyari bank atau apa yang ada antrian di situ kan. Nah, tinggal diterapkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang meniru saya ini boleh mendemonstrasikan. Bagus, ada 23 partisipan nih. Silakan dibuka mukanya, ya, videonya nyalakan. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk nyalakan video. Atau setengah menit juga boleh kalau semua sudah nyala ya. Nah, di sini ada 23 partisipannya. Saya bisa ngecek nih siapa yang nyala sama tidak ya. Oke, nyala. Yang belum nyala ini Arya Rizky. Siapa lagi? Ditalia belum nyala videonya ya. Supaya terekam absen kamu ya. Baby, Rizka Fahmita ini belum nyala videonya. Sri Devi, Wahyuni, ya, nah, belum mandi tidak apa-apa lah. Tidak terjenguk-jenguk, kami tidak tahu ya kamu mandi itu belumnya. Oke, kalau ada pertanyaan, ada yang presentasi boleh? Ada yang menunjukkan laptopnya, ngikuti Excel saya tadi? Salah nggak apa-apa, salah. Kita sudah kuliah ya hampir 30 menit, lumayan ya. Nah, nanti file Excel saya sharekan juga boleh ya, di learning saya sharekan. Terus kamu, oke, saya share screen lagi nih, kalau nggak ada yang nanya, saya share screen lagi. Kita bahas tugas apa yang harus kamu kerjakan ya. Saya tunjukkan di learning, apa bunyi tugasnya. Nah, ini ya. Tugas kamu adalah, nah ini ya. Sekarang kamu saya kasih data seperti ini ya. Data waktu antar kedatangan dari, sekarang pelanggannya ada 13 nih. Jadi ya, tadi kan di contoh saya ada 10 ya. Sekarang saya tambah ini. Nah, pelanggannya ada 13.
Saya kasih data seperti ini, data antar kedatangannya, terus saya kasih data seperti ini, data pelayanan ya, lama pelayanan ini, lama pelayanan dari customer ya. Ya, lama dilayani oleh customer itu ya. Ini lama dilayani ini bergantung dari volume kerjaan dari si pelanggan ini ya. Nah, kalau di bank kan kayak gitu ya, berapa lama nak setor kamu tidak. Kalau nak setornya duitnya banyak ya lama, kalau duitnya dikit cepat biasanya kan gitu. Nah, ini datanya ini kalau nanti kamu udah selesai meniru Excel-nya, kamu kasih apa? Bilangan random juga boleh ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa waktu kedatangan tiap pelanggan. Jadi ini waktu kedatangan ini ya, kolom 5 ini ya. Terus kapan dia selesai dilayani? Nah, nih baris 7 nih. Pastikan keluar waktu selesai dilayani, terus berapa waktu tunggu dilayani. Nah, kapan berapa lama pelanggannya nunggu dilayani. Terus berapa lama tellernya ya, pegawainya menunggu pelanggan. Nah, di sini ya, baris 9 ya. Baru ketahuan berapa lama proses, berapa lama pelanggan itu dilayani di prosesnya. Nah, dari sini nanti kita bisa menghitung totalnya ya, total waktu tunggu pelanggan, total waktu tunggu si tellernya ya, pegawainya, dia nunggu apa tidak ya, berapa lama dia nunggu, terus kita ngitung rata-ratanya juga. Ya. Oke, untuk mudahnya karena saya belum tentu malam ini ya, ngupload ini Excel-nya nih, amun ini kau upload Excel-nya selesai kali kau. Dia nggak mau ngapo tidak, kau tinggal masukkan angko itu tadi. Tidak. Nah, karena itu saya nguploadnya mungkin belum saat ini ya, nanti terakhir aja saya nguploadnya. Apabila kamu buka itu. Nah, nih, silakan di screenshot ini. Screenshot, tekan tombol print screen kamu, terus dipastekan di MS Word kamu ya. Nanti digunakan untuk menjawab soal saya. Nah, tentu tidak pakai random ya. Kalau ini tidak pakai random nih harusnya. Karena angkanya kan saya tentukan tadi ya. Ini tidak pakai random. Yang baris 3 sama 5 ini tidak pakai random ya. Kamu harus nyentrik sesuai dengan pertanyaan yang ada di e-learning. Nah, gitu. Nah, ini rumus-rumusnya nih. Rumus baris 4, baris 6, 7, 8, 9, nah, sampai kolom L dan M ini. Nah, ini perlu kamu catat ini. Ini juga berapa lama rata-rata pelanggan itu diproses ya. Nah, dikerjakan ya. Rata-ratanya kalau ini ya. Nah, kalau rata-rata kan untuk mengetahui kinerja karyawan gitu ya. Kayak ini kerjanya bagus nggak? Kalau rata-rata waktu tunggu pelanggannya tuh dikit, berarti bagus ini customernya itu melayaninya dengan cepat gitu ya. Dilayani dengan cepat. Oke, ada pertanyaan? Silakan di screenshot ya. Saya udah ngomong. Kalau nggak di screenshot nggak bisa jawab kamu nanti. Atau bisa sih jawabnya, tapi pasti lama kalau nak mikir rumusnya dari mana. Kalau ini tinggal ngetik rumus. Oke, kuliah hari ini sampai ada pertanyaan? Masih ada waktu? Jadi ngitung-ngitung ya mata kuliah itu ngitung-ngitung. Ya. Nah, nanti ada tuh soal yang berhubungan ini, ada soal ujian nanti ya. Ajulah, namun ini hanya 24 yang kelas. Tahu saya ada sekitar 40-an kelas ini ya. 24 lajulah separuh ya. Namun kok pinter jawab soal ujian laju ya. Tapi biasanya pinter jawab ujian yang rajin kuliah ya. Baik, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugas dan forumnya aktif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.